Sobat Wirausaha. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, jurusan Usaha Perjalanan Wisata 1, SMKN 1 Kedaung. Hari ini kami ingin mewawancarai salah satu pengusaha sukses di Kaliwadas Sumber loh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjati Wijaya Kusuma. Nama saya Nurul Aulia. Nama saya Elsa Mahera. Saya Alicia Ramadhani. Saya Rita Fauzia. Nah, Sobat Wirausaha, kalian penasaran nggak sih sama pemilik toko ini? Yuk, langsung aja kita ke tokonya. Check this out. Nah, ini toko Yeni. Toko ini terletak di Jalan Syekh Marzuki, Blok Bandungan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Toko Yeni ini merupakan agen jajanan yang menyediakan banyak berbagai macam makanan dengan harga lebih murah sehingga bisa dijual kembali. Selain menjual jajanan, toko ini juga menjual rokok, mie, kopi, air mineral, serbuk minuman, plastik, dan banyak lagi. Nah, udah kenal kan sama toko Mbak Yeni? Sekarang ayo kita masuk ke sesi wawancara. Let's go! Permisi Pak, boleh tahu namanya siapa? Pak Supandi, Umur? 50 tahun. Asal dari mana? Blok 11 sih, dari Blok Petelaran. Alasan Bapak belanja di sini tuh apa Pak? Bisa dijual buat lagi, apa namanya? Bisa dibuat jual lagi. Iya. Harganya lebih murah. Ya, lebih murah. Harga grosir. Di sini Bapak belanja apa aja? Ya, kopi, rokok, kadang minuman, kadang mineral, gitu aja. Udah berapa kali beli di sini? Hampir tiap hari. Oh. Iya, Buat stok. iya. Buat dijual lagi. Apa yang membedakan toko ini dengan yang lain? Yang membedakan yang pasti lebih dekat, jadi bisa 2 kali 3 kali sampai sehari ya. Bagaimana dengan pelayanan di sini? Ramah-ramah, baik. Oke Pak, makasih ya Pak. Sama-sama deh. Permisi Kak, mau tanya namanya siapa? Siti Nurjana. Umurnya? 20 tahun. Asalnya dari mana? Dari Desa Cempaka. Kalau boleh tahu kerjanya di bagian apa? Kasir. Berapa lama sih kerja di sini? Udah berapa lama? Sekitar 8 bulanan. Lumayan lama ya? Iya. Alasan kerja di sini karena apa? Karena deket aja, deket dari rumah. Jadi milih di sini. Kalau boleh tahu kesan kerja di sini gimana, Kak? Kesannya enak kerja di sini karena jam kerjanya tuh nggak terlalu panjang. Berangkat jam 9, pulang jam 5. Terus tiap minggunya libur. Udah Kak, makasih ya. Permisi Ibu, mau tanya namanya siapa ya? Rukila Umurnya berapa? 51 Asalnya dari mana? Petelaran Belanja apa aja di sini? Sepakuan Ada mie, ada macam-macam. macam. Apa alasan Ibu belanja di sini? Ya murah wis lah konon Mbak. Udah berapa kali Ibu beli di sini? Ya udah lama, udah tahunan. Udah banyak ya Bu ya. Mm-mm. Apa sih yang membedakan toko ini sama toko yang lain? Ya mendingan agak murahan konon. Sama kayak di pasar. Bagaimana dengan pelayanan di sini Ibu? Ya biasa aja ramah. Non Mbak wis lah. Terima kasih ya Ibu ya. Iya ya. Halo Mbak, sebelumnya namanya siapa? Namanya Yeni, tapi biasa orang manggil sih ada yang Yeni, ada yang Yeyen ya. Kalau kecil sih kebanyakan Yeyen, tapi aslinya namanya Yeni Nur Aini. Usianya berapa Mbak? Waduh, usia 25 tahun. Usianya bodoh ya, nggak naik-naik. Aslinya sih 34 tahun. Tempat tinggalnya di mana Mbak? Tempat tinggalnya di sini di Kaliwadas, Blok Bandungan, Kelurahan Kaliwadas, Sumber, Cirebon. Ini nama usahanya apa sih Mbak? Namanya toko saya sendiri, namanya toko Yeni. Lokasinya ada di mana nih?
Seperti tempat tinggal saya di Jalan Syekh Marzuki, Blok Bandungan, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir Mbak Yeni ini apa sih? SD. Pendidikannya sih terakhir S1 ya. S1-nya bukan S1 perdagangan tapi sarjana pendidikan agama Islam. Harusnya sih terjun di dunia perguruan pengajaran ya. Tapi ini berdirinya malah berwirausaha. Kalau boleh tahu kapan usaha ini dibuat? Usaha ini dibuat itu bulan Februari 2017. Udah lama ya Mbak? Sudah lama sebelum saya menikah. Bahkan mau saya menikah ini usaha bersama suami waktu belum nikah, tapi kita menabung buat usaha karena suami merantau. Saya tidak mau antara saya dan suami itu bisa gitu. Jadi bagaimana caranya? Oh iya, bikin usaha gitu loh. Adakah motivasi atau alasan didirikannya usaha ini? Itu alasannya karena saya dan suami itu tidak mau berjauhan. Saya tidak mau dibawa. Saat itu suami saya itu kerja di Bali. Saya tidak mau dibawa di Bali karena saya cinta banget Cirebon. Saya cinta Cirebon banget. Saya tuh maunya di sini, sedangkan suami nanti kalau pindah ke Cirebon kerja apa lagi gitu. Jadi sebelum menikah ini kita bangun usaha kita berdua gitu, bukan itu tuh kita nikah bulan Juni ya, bulan Februari kita udah buka usaha. Jadi bukan ngumpulin buat nikah tapi ngumpulin buat usaha dulu. Kalau boleh tahu modal awal usaha ini berapa? Modal awalnya itu 10 juta. Modal awalnya 10 juta. Sejauh ini apakah ada kendala dalam menjalankan usahanya? Oh ya jelas, atau kendala mah ada aja. Kendala kita membangun usaha itu pasti kita kan produknya kita itu produk kayak sembako. Kebutuhan orang-orang yang mau jualan lagi ke sini. Ada beberapa produk yang kita itu beli banyak, ternyata di pasaran ini di daerah sini produk ini nggak laku. Jadi banyak barang-barang yang expired, itu pasti rugi. Pertama kali kita rugi. Itu kendalanya di situ sih, kita belum tahu medan aja. Gitu. Sewaktu pandemik COVID-19, berapa persentase penurunan penjualan? Oh justru kalau di toko sembako saya ini pas corona itu tidak penurunan. Omset kita menaik drastis, bukan nurun ya. Alhamdulillah, karena mungkin kalau sembako itu kebutuhan sehari-hari, jadi kita tuh omsetnya malah naik di di dunia perjualannya naik. Untuk saat ini berapa omset penjualan selama per bulan dan per harinya Mbak? Kalau per bulan saya nggak tahu ya, tapi kalau per hari kita di bawah 15 juta dan di atas 15 juta. Di sini total ada berapa karyawan Mbak, dan untuk gajinya sendiri berapa? Kalau karyawannya ada 4, cuman kita ada ngambil 1 karyawan yang khusus untuk belanja gitu tuh. Jadi kalau karyawan yang tetap di sininya ada 4, gajinya itu 50.000 gitu. Itu tidak termasuk bonus dan lainnya gitu. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk stok produk per bulan? Oh, ratusan juta Mbak kalau untuk per bulannya. Sekarang yang dari 10 juta bisa jadi ratusan juta. Itu butuh proses dari 2017 sampai 2022. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya listriknya? Listrik itu kita nggak terlalu banyak memakai listrik ya, karena kita jualannya juga siang. Terus paling ada kulkas. Paling listrik itu Jana 50.000 kali ya. Sebulan 50.000 ya listriknya. Listrik toko 150.000 lah, karena memang yang dibutuhkan lampu doang kan di sini. Kayak kulkas cuman adanya 1, kayak mesin pendingin juga tidak ada lagi gitu, kayak freezer kita nggak pakai es krim gitu. Nggak jualan es krim. Kalau boleh tahu berapa kira-kira keuntungan yang didapat setiap harinya atau per bulan? Kalau setiap hari kira-kira sekitar 1,5. Dan kalau sebulannya kamu hitung sendiri, hari Minggu libur. Tanggal merah tetap berangkat tapi hari Minggu libur. Oke Mbak, makasih.
sama-sama. Yang penting nih kalau kita ingin wirausaha bukan harus usaha seperti apa, tapi apa yang kamu sukai. Usaha itu sebenarnya bukan dari kitanya ya, yang gimana-gimana, tapi kamu usaha itu harus yang kita sukai, satu disukai, satu fokus, tekun aja. Nanti biar hasilnya Allah yang menentukan. Kan sampai yang modalnya 10 juta sampai ratusan juta saat saya belanja. Dan omsetnya yang tadinya cuma dapatnya pertama awal dapat duit 130, sekarang udah hampir 15 juta omsetnya. Dan dampak dari corona, orang kan semua perusahaan terdampak. Kalau travel semuanya mungkin terdampak. Kalau saya usaha bahkan naik 30%. Karena dasar dari itu di Sumber itu ada yang corona tutup. Otomatis cari yang daerah lokalan kita gitu. Nah, orang-orang pada mengenal toko Yeni setelah itu dan ternyata lebih murah. Jadi dari dampak corona itu justru kita makin bagus ya, makin terkenal itu. Gara-gara itu sih sebenarnya. Jadi tetap semangat, tetap berjuang. Kalau usaha itu jangan pernah menyerah. 2 tahun kamu usaha lakukan, saat usaha itu tidak berkembang baru kamu tinggalkan cari usaha yang lain. Sudah? Oke. Ya. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. See you.